Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Ini adalah Redmi 9A, handphone terbaru dari Redmi dengan harga yang paling murah. Untuk yang RAM kapasitas 2GB per 32GB hanya dijual dengan harga 1,1 jutaan aja. Handphone ini punya spek baru, yaitu prosesornya yang menggunakan chipset Helio G25 dan yang pertama kali digunakan pada Redmi 9A di Indonesia. Tapi gimana sama performa handphone ini? Apakah layak beli atau enggak? Kalau gitu langsung aja kita simak review dari Redmi 9A ini selama seminggu pemakaian. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Pertama kita mulai dari desain handphone ini. Desain Redmi 9A ini nggak bisa dibilang fresh. Desainnya itu masih tipikal handphone sekarang, terbuat dari plastik polikarbonat secara keseluruhannya. Di samping kirinya ada tombol power dan tombol volume di atasnya. Kemudian di bagian atasnya ada lubang headphone jack 3,5 mm, noise cancellation mic dan infrared blaster yang biasa ada pada handphone Redmi, sayangnya harus absen pada handphone ini. Bagian frame atasnya ini juga berbentuk rata atau datar gitu, tidak melengkung seperti biasanya. Di bagian kiri ada slot kartu SIM yang letaknya itu juga masih biasa seperti handphone Redmi lainnya, posisinya agak ke atas. Slot kartu SIM-nya ini berisi 3 slot untuk 2 kartu SIM dan 1 buat micro SD card. Di bagian bawah ada mic, terus ada port micro USB dan speaker grill. Di bagian bawah ini juga sama seperti di bagian atas tadi, frame-nya itu punya desain datar gitu. Lanjut ke bagian belakang ada back cover yang langsung terasa tekstur bergeriginya. Masih sama kayak Redmi 9 yang saya unbox kemarin. Buat saya sih ini bagus aja ya. Dimana tekstur seperti ini itu nggak buat gampang kucel, kena bekas sidik jari, dan buat nggak licin juga di tangan. Terus di sudut atasnya ada kamera 13 MP dan 1 LED flash yang desainnya itu masih mirip sama Redmi 8. Di bagian bawah kameranya dikasih aksen garis vertikal yang ada tulisan Redmi di bawahnya. Jadi kesimpulannya back cover Redmi 9A ini masih biasa aja, nggak ada sesuatu yang wah di sini. Lanjut ke display, Redmi 9A punya layar ukuran 6,53 inci menggunakan panel IPS LCD dan resolusinya yang HD+. Tapi satu nilai tambahnya di sini adalah display Redmi 9A ini sudah memakai aspek rasio 20:9, membuatnya jadi lebih ramping dan enak di genggaman. Viewing angle juga tergolong bagus, tidak ada perubahan warna kalau dilihat dari samping. Tapi layar Redmi 9A ini juga tidak disebutkan menggunakan proteksi pada layarnya. Jadi menggunakan screen protector atau tempered glass sesegera mungkin sangat dianjurkan kalau nggak mau lihat layarnya ini baret-baret. Untuk nonton video juga nggak ada masalah, warna displaynya terlihat tajam, pencerahannya bagus, walaupun nonton YouTube mentoknya itu di resolusi 720p aja, tapi semuanya berjalan normal, nggak ada masalah sama sekali. Memang bezel di sekeliling layarnya ini terlihat lumayan tebal, apalagi di bagian dagunya, membuat dimensi ukuran handphone ini menjadi lebih besar. Otomatis mengoperasikan handphone ini dengan satu tangan pastinya jadi lumayan susah. Tapi yang udah biasa pakai MIUI dan menggunakan efek full gesture, hal ini harusnya nggak jadi masalah ya. Terus ada satu lagi yang agak beda yang saya temukan pada layarnya ini. Jadi layarnya itu ternyata belum menggunakan pinggiran 2,5D. Jadi ya emang bener rata aja gitu. Mungkin buat sebagian orang desain pinggiran layarnya ini nggak enak aja buat dilihat, termasuk saya. Walaupun pinggiran framenya ini agak timbul dikit kalau dilihat secara detail, yang buat layarnya ini jadi agak sedikit terlindungi. Ya intinya bukan masalah juga sih, tapi ya jadi nggak enak aja ngelihatnya. Pada prosesor, Redmi 9A ini dilengkapi chipset terbaru dari MediaTek dan yang pertama dipasang pada handphone ini di Indonesia, yaitu Helio G25. Dan untuk RAM-nya tersedia dua varian, yang 2GB per 32GB dan yang 3GB per 32GB. Yang beda harganya itu cuma 100.000 aja. Terus buat yang filenya banyak jangan takut, karena storage 32GB ini masih bisa ditambah melalui micro SD card slot yang tersedia pada handphone ini.
Performa yang saya rasakan pada Redmi 9A ini untuk yang RAM 2/32GB yang saya punya lumayan smooth alias lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali. Apalagi handphone ini udah langsung dapat MIUI 12 yang memang sekarang ini udah smooth sekali pengoperasiannya. Skor Antutu yang dihasilkan Redmi 9A ini juga standar lah ya, di angka 89 ribuan. Nggak terlalu jauh sama skor Antutu yang dihasilkan Helio G35 yang berada di angka 105 ribuan. Untuk performa dalam bermain game ya biasa aja. Bisa sih main PUBG walaupun cuma mentok di graphic balance dan frame rate medium. Tapi performanya itu nggak bisa dibilang bagus-bagus amat. Frame drop pasti ada walaupun nggak dalam tahap yang sangat mengganggu sekali. Kalau emang bukan buat main game satu harian sih masih bisa diterima. Tapi kalau buat gamer berat mungkin akan kecewa nanti sama hasilnya. Sama juga kalau main COD, performanya biasa-biasa aja dan nggak bisa dibilang lancar. Grafik yang didapat pada game COD ini juga cuma mentok di low tapi frame rate-nya bisa sampai ke high. Tapi buat game lain yang nggak membutuhkan grafik dan gameplay yang berat, performanya lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Gameplaynya juga mulus, respon sentuhnya juga bagus. Dan tentunya termasuk game Mobile Legends ya, dimana game ini emang bisa dimainkan dengan lancar di hampir semua handphone, walaupun pakai prosesor jadul sekalipun. Nggak heran memang sampai sekarang game ini masih sangat banyak sekali peminatnya. Kemudian pada kamera, handphone ini cuma dilengkapi satu kamera aja, 13 megapiksel, tapi udah menggunakan teknologi AI. Alhasil hasil fotonya nggak bisa dimaksimalkan, seperti depth sensor atau wide angle, walaupun hasilnya itu nggak bisa dibilang jelek juga. Standar aja lah, kalau foto-foto di pencahayaan yang cukup, hasilnya lumayan juga kok. Tapi supaya lebih adil, ada baiknya kalian sendiri aja yang menilai hasil dari foto Redmi 9A ini. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi 9A, dan suara atau audio yang digunakan juga menggunakan yang diambil dari handphone ini. Ini dalam kondisi lagi berisik dan pencahayaan yang cukup juga ya, karena ini masih sekitar jam 3 sore. Jadi beginilah hasil dari contoh perekaman video dari Redmi 9A ini. Untuk sektor keamanan, Redmi 9A ini sayangnya belum dilengkapi fingerprint scanner, termasuk wajar buat ukuran handphone dengan harga di kelas handphone ini. Tapi untungnya masih ada Face Unlock yang mungkin tidak terlalu cepat, tapi masih bisa lah diandalkan. Dan malah di keadaan minim cahaya, Face Unlock-nya ini masih bisa bekerja dengan baik, walaupun sesekali ada gagalnya. It's okay lah, nggak ada masalah yang berat di Face Unlock-nya ini. Dan terakhir adalah baterai handphone ini yang mempunyai kapasitas besar juga, 5000 mAh. Tapi sayangnya belum mendukung fast charging, masih standar charging 10 watt aja. Mengisi baterai sampai penuh memakan waktu ekstra pastinya, apalagi buat kalian yang udah terbiasa pakai fast charging, ya harus ekstra sabar lah. Sedangkan performa baterainya ini juga lumayan, penggunaan normal bisa bertahan 1 harian penuh atau kadang bisa sampai besoknya. Tapi buat pemakaian yang agak berat, mungkin harus ngecas 1 hari sekali. Screen on time yang saya dapat pada handphone ini sekitar 5 jam, tapi itu dihitung karena kemarin saya ngecasnya cuma sampai di level 60% aja. Kalau tadi ngecasnya sampai 100%, otomatis screen on time-nya juga pasti lebih lama. Jadi kalau untuk baterai juga kayaknya nggak ada masalah, semua performanya biasa aja. Oke semua, itu dia tadi review dari Redmi 9A ini setelah pemakaian 1 minggu. Tentunya penilaian setiap orang beda-beda ya. Tapi mudah-mudahan kalian udah bisa menyimpulkan gimana handphone ini melalui video review ini.
Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan kalau kalian juga mau beli handphone Redmi 9A ini, linknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.